Di wilayah Sukoharjo, tepatnya di Desa Widoro, terdapat salah satu olahan makanan atau kudapan dengan cita rasa tempo dulu atau klasik yang sudah sangat melegenda hingga sekarang, yaitu roti Widoro. Sebelum menelisik lebih dalam tentang ragam kuliner klasik ini, aku membantu untuk mengumpulkan telur bebek di peternakan milik Pak Agus yang berlokasi tidak jauh dari tempat produksi roti Widoro. Di sini, hampir setiap hari telur bebek dipanen untuk memenuhi kebutuhan produksi pada proses pembuatan roti Widoro yang akan aku bantu membuatnya nanti. Meski pengaruh globalisasi atau modernisasi pada usaha produksi kue atau roti, namun di rumah produksi yang berada di Desa Widoro, Kabupaten Sukoharjo ini masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Keunikan pada warisan resep olahan roti dari keluarga Mbah Wongso Dinomo yang telah diturunkan hingga 3 generasi ini adalah penggunaan gula pasir serta telur bebek dengan jumlah yang cukup banyak sebagai bahan adonannya. Kedua bahan ini merupakan kunci resep dalam pembentukan adonan olahan roti yang didapat dari bangsa Belanda ketika Mbah Wongso Dinomo menjadi abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu juru masak pada masa silam. Penggunaan telur bebek pada resep adonan olahan roti di rumah produksi yang telah beroperasi sejak tahun 1922 ini bukanlah tanpa sebab. Telur bebek dikenal memiliki kandungan protein yang lebih tinggi bila dibandingkan telur ayam. Karakter telur bebek ini cukup berperan dalam mengikat serta mengembangkan adonan lebih baik ketimbang telur ayam, sehingga olahan roti sejak zaman kolonial ini tidaklah menggunakan mentega atau margarin pada adonannya. Satu lagi keunikannya adalah menggunakan kulit jeruk purut sebagai pewangi alami atau aroma adonan. Bahan ini sengaja digunakan karena kandungan minyak atsiri yang juga terdapat pada kulit jeruk purut ini menjadikan olahan roti semakin wangi dan juga tahan lebih lama. Sebab sifat dari minyak atsiri ini seringkali digunakan sebagai pengawet pada pengolahan makanan. Sebagai olahan tradisional serta tanpa bahan pengawet, roti Widoro ini tahan hingga 10 hari. Rumah produksi yang berada di perlintasan Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri ini sangat menekankan serta tidak meninggalkan filosofi masyarakat Jawa tentang rasa. Setelah adonan awal terbentuk, proses pencampuran tepung terigu yang berfungsi sebagai pemadat adonan pun tidak sembarangan, meski jumlah takaran sudah ditentukan. Mas Broto selaku penanggung jawab bahan pun menambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan diaduk secara manual menggunakan adukan yang terbuat dari batang lidi. Meski masih dikelola secara sederhana dan dengan sistem manajemen keluarga, ketepatan bahan serta sistem pengolahan yang berkelanjutan juga menjadi kunci pada olahan roti ini. Layaknya adonan roti lainnya, meski tidak menggunakan proses peragian, adonan roti Widoro ini akan mengembang ketika dipanggang. Karenanya, sebelum adonan dimatangkan dengan cara dipanggang, adonan pun dituangkan atau dicetak ke dalam loyang sekitar setengah badan loyang dan sebelumnya telah diolesi minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket ketika matang. Dalam setiap proses pembuatan olahan roti atau pastry, selain pencampuran adonan, proses pemanggangan juga menjadi kunci yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu olahan. Proses pematangan adonan roti Widoro berbeda dengan proses pematangan pada olahan roti atau pastry kebanyakan. Adonan roti Widoro harus dipanggang di dalam oven melalui 3 tahapan pada tiap tingkatan rak yang berbeda-beda agar adonan matang dan mengembang dengan sempurna. Awalnya, bagian dalam adonan dimatangkan dengan oven pada rak bagian atas. Kemudian, selanjutnya lapisan tengah dan lapisan paling bawah berfungsi untuk menyempurnakan tingkat kematangan adonan. Proses ini sengaja dilakukan karena bahan dasar adonan roti Widoro menggunakan komposisi gula pasir serta telur bebek yang cukup banyak. Kedua bahan ini akan cepat gosong bila terus dipanggang terlalu lama.
Sebagai olahan roti, keunikan lainnya pada proses pembuatan roti Widoro yaitu terletak pada signatur yang menjadi ciri khas atau identitas olahan roti dari rumah produksi yang kini dikelola oleh Ibu Tamtina selaku cucu dari Mbah Wongso Dinomo ini. Rumah produksi ini selain masih mempertahankan komposisi resep adonan, juga ciri khas tampilan roti pun masih tetap dipertahankan dengan diberi hiasan atau garnish yang terbuat dari campuran gula dan putih telur berupa tulisan roti Widoro pada bagian atas roti. Kini sudah dikelola oleh generasi ketiga yaitu Ibu Tamtina yang merupakan cucu langsung dari penemu resep hasil akulturasi budaya Belanda ini. Namun rumah produksi ini tetap mempertahankan tradisi yang telah diturunkan pendahulunya mulai dari proses produksi, resep, hingga pengemasan. Roti Widoro dibungkus dengan kertas koran serta disemat dengan batang lidi. Cita rasa roti ini seringkali dicari untuk dijadikan buah tangan untuk para handai tolan dan sanak keluarga, maupun sebagai jajanan hantaran ketika digelar pesta maupun acara nikahan di wilayah Sukoharjo. Iya, Bu, wis akeh urung, Bu? Belum. Tak ada wangi ya? Dul, Ya, Pak. kamu petik yang di atas ya, Oh. panjat. Ya, Pak. Buah karika adalah salah satu tanaman yang mudah ditemukan di daerah Dieng, Jawa Tengah. Tanaman ini memang hanya bisa tumbuh dan berkembang di daerah dengan ketinggian lebih dari 1.500 di atas permukaan laut. Suhunya rata-rata mencapai 12 hingga 20 derajat Celcius. Secara fisik, dari pohon sampai daun mirip dengan pepaya biasa. Namun semua dalam versi lebih kecil dan mini. Tanaman karika merupakan pohon kecil atau perdu yang tidak berkayu. Mereka mempunyai cabang yang lebih banyak dan ukuran bagian tanaman lebih kecil. Tinggi rata-ratanya 1-2 meter. Budidaya karika tidak butuh perawatan khusus kok. Biasanya dibiarkan tumbuh di kebun hingga berbuah dan siap untuk dipanen seminggu sekali. Satu batang pohon karika bisa menghasilkan 10 buah lebih setiap kali panen. Rasanya sudah cukup panen kali ini. Aku dan Mbak Mila akan mengolah jadi kudapan spesial. Itu Mbak, usah nanti tiba itu. Maaf, Dul. Yowes, Mbak Mila pulang dulu aja. Nggak Masih apa-apa. tak beres sih, Mbak. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa, udah pulang-pulang ya. Beneran? Iya, iya. Ya udah ya. Buah karika sedikit lebih keras dan rasanya cenderung asam. Aku akan mengolahnya jadi selai. Sederhana saja, aku cukup menambahkan gula pasir.
Saat pemasakan, karika akan lunak. Butuh waktu yang agak lama untuk membuatnya jadi selai. Harus terus-menerus diaduk agar gula pasir tidak menempel. Mbak Mila bertugas menyiapkan adonan sagun. Kelapa yang diparut tidak boleh terlalu tua, karena akan mengurangi rasa dan aroma sagun. Kalau kelapa segar seperti ini, membuat sagun lebih gurih dan teksturnya lembut. Kelapa akan dicampurkan dengan tepung beras ketan. Untuk mendapatkan sagun yang enak, tidak boleh sembarangan mencampurkan kelapa dan tepung beras ketan. Terlalu banyak tepung beras ketan akan membuat tekstur sagun terlalu keras. Sebaliknya, kalau kebanyakan kelapa bisa membuat sagun terlalu lembek. Setelah semua tercampur, sagun bisa dimasukkan cetakan. Supaya lebih manis, ditaburi gula pasir. Sagun dipanggang dari dua sisi, atas dan bawah. Supaya matang sempurna, tidak boleh terlalu lama memanggang, karena akan membuat sagun keras saat dimakan. Jangan terlalu sebentar memanggang juga. Tepung dan kelapa parut yang masih mentah, kalau dimakan, tidak bagus untuk pencernaan kita. Wah, makasih Dul. Sagun sudah jadi. Selai karika juga siap dioles. Tinggal dioleskan di atas sagun seperti ini. Aku sudah terbayang gurihnya sagun dan manis segarnya buah karika. Menyantap sagun sambil santai bersama kerabat bisa menambah nikmatnya sagun. Kandungan karbohidrat pada sagun lumayan mengenyangkan. Lumayan jadi tambah energi setelah panen karika. Karika juga tak kalah banyak manfaatnya. Tidak hanya kaya serat, tapi karika juga mengandung enzim papain yang mampu membunuh bakteri jahat dalam usus dan menjaga keseimbangan asam lambung.